sering dibaca oleh kita bersama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu ya. Min syarri ma khalaq. Nah, itu ya. Terus yang Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala kenikmatan, kesempatan, kesehatan sehingga kita dengan bersyukur menjadi orang-orang yang beruntung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam selalu kita curahkan, kita limpahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah sudah 1 bulan ya kita berjumpa ini teh. Kita tilawah dulu ya. Yang saya ingat mah ayat 236 apa ya kalau ulang sedikitnya. Al-Baqarah ayat 236. Nah, kita ya alhamdulillah untuk tilawah sudah ya. Nah, berikutnya sedikit koreksi dari semuanya. Yang pertama, nah hati-hati kalau ada huruf kaf yang dia sukun ya teman-teman. Nah, maka ada sifat syiddah. Nah, tertahan suaranya ya. Terus untuk memudahkan ada qalqalahnya gitu. La junaha alaikum in talaqo. Talaqo. Sama seperti di surat yang pendek yang sering dibaca oleh kita bersama. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu ya. Min syarri ma khalaq. Nah, itu ya. Terus yang kedua tadi huruf to. Nah, huruf to tebal, hati-hati ya. In talaq. Nah, terkadang jadi tipis in talaq ya. Nah, talak sama tolak beda lagi ya. Kalau talak mah biasanya apa? Cerai gitu ya. Tolak. Kalau di sini cerai gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia mah tolak apa? Menolak gitu ya. Menolak gitu ya. Tolak bala namanya. Gitu. Terus berikutnya kalau ada tanwin, nah bertemu huruf ain, nah maka dia dibacanya izhar walaupun itu belum kita pelajari ya. Nah, di tahsin 3 ini kita akan pelajari begitu. Nah, itu sedikit koreksi ya. Pertama yang qaf ya. Nah, terus yang kedua yang huruf to dia tebal. Nah, terus tadi ada izhar. Nah, ya. Izhar teh jelas. Nah, apa yang jelas? Bacaan nunnya hakon a. Nah, itu jelas ya. Terkadang kalau misalnya bukan huruf ain, nah bisa jadi idgham ya. Hakoya misalnya gitu. Tapi ini mah izhar gitu ya. Nah, itu ya. Berikutnya kita sedikit membahas tentang tahsin 3 walaupun dulu kalau tidak salah sudah mukadimah ya. Tahsin 3 ini akan kita pelajari hubungan antar huruf gitu. Mim ketemu fa. Nah, apa hukumnya? Nah, ada di dalam tahsin 3 gitu.
Dan teman-teman belum ada ya bukunya ya. Nanti Jumat depan ya. Saya coba titip ke Pak Ustadz Jajang atau siapa supaya bawa gitu. Kira-kira bawa berapa? 3 aja. Oke. 5 ya? Oh, boleh deh 5 ya. 5 ya. Nah, ntar saya coba titip supaya Jumat ntar dibawa dari ini ke Mas Iqbal ke Mas Fajar. Ya. Nah, kembali ke tadi ya, tasin 3 itu mempelajari hubungan antar huruf ya. Mim ketemu mim. Nah, itu hukumnya apa gitu. Nah, dipelajari ya. Atau misalnya ada nun ketemu kof ya. Itu ya. Contohnya mangkoko. Nah, gitu. Ya. Nah, itu bagaimana dibacanya? Apakah tebal, apakah tipis gitu. Nah, ada di tasin 3. Sebelumnya kita juga di tasin 3 itu mengulas tentang gunah ya. Gunah teh apa teman-teman? Masih ingat? Karena sudah sebulan kayaknya agak-agak gitu ya. Agak-agak ingat, agak-agak lupa gitu ya. Dengung, ataranum ya, suara burung ya, suara enak yang apa ketika didengarkan gitu. Suara yang merdu lah gitu ya. Jadi suara enak yang didengarkan jadi ambigu tadi. Jadi kemana gitu kan. Nah, lantas gunnah itu di tasin 3 itu dibagi ya, ada yang khusus, ada yang umum. Nah, yang khusus nun sama mim tasdid. Nah, itu pasti ya. Ketika di awal misalnya amma yatasaalun. Gitu ya. Atau ketika di tengah-tengah ya, misalnya apa? Hum bi misalnya gitu ya. Mim. Nah, terus kalau di akhir tadi kalla saufa ta'lamun. Nah, gitu ya. Ada nun teh ya. Nun tasdid, mim tasdid ataupun misalnya tanpa tasdid sama, dia dengung juga ya. Mau di awal, di tengah, di akhir gitu. Dan yang terakhir ada yang dinamakan tempat gunah. Gitu. Tempat gunah kita sudah pelajari di tahsin awal ya. Ada 5 tempat gunah gitu ya. Nah, ini diteruskan. Tadi nun sama mim tasdid, terus 3 lagi nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan huruf ba. Nah, gitu. Ya, jadi semuanya ada 5 gitu. Itu ya teman-teman. Terus tadi cara bacanya ya dengan TKI kita mah ya. 3 ketukan irama ya. Anna, inna gitu ya. Kuntum ya 3 supaya pas gitu ya. Coba kita bareng-bareng. Amma, silakan. Amma. Inna. Kuntum. Mangkoko. Gitu ya. Boleh dituliskan mangkoko. Boleh ya. Yang penting ada gunahnya di situ ya. Itu materinya sedikit saja teman-temannya. Kalau banyak-banyak mau bisa liar. Ini liar ya. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Gunah itu apa? Dengung ya. Tempat gunah ada 5 ya. Nah, boleh tadi kayak angko aja ya. Dengung. Nah, gitu. Terus tempat gunah ada 5. Dan cara bacanya dengan TKI 3 ketukan irama. Ya. Dan berapa harokat? Harokatnya 2 harokat gitu ya. Kuntum ya. Dengung gitu ya. Nah, itu ya teman-teman, yang kutil sekarang siapa harusnya teh? Kang Fajar mangga dipersilakan untuk kutil. Sekarang kita inilah Indonesia. Oh, masya Allah, boleh.
memang itu tidak sedang baik-baik saja tapi tidak terburuk itu juga gitu. Setuju. Kayak misalkan dolar sekarang naik, begitu. Ya, Pertumbuhan ekonomi naik memang begitu. Cara indikator sendiri, cuman di mana sih posisi muslim mestinya berada. Mantap Jadi materinya. dalam tanda kutip menjadi muslim yang menyenangkan di tengah zaman yang tidak yang zaman tidak amat juga gitu. Jadi sebetulnya kalau terutama seimbang. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman bahwa orang yang beriman adalah mereka yang menjaga lisan dan perbuatannya. Bagaimana bisa dalam konteks untuk hal ini menjaga lisan itu bukan hanya tidak berkata-kata langsung, tapi juga tidak sembarangan menyebarkan informasi hoax di WhatsApp, Instagram, TikTok, X, Thread, atau media lainnya. Banyak kerusakan terjadi bukan karena orang berniat jahat, tetapi karena terlalu cepat membagikan kabar yang belum jelas. Kata Bayan menjadi anak penting dan dibicarakan kemarin tuh di Thread, media Thread ya. Banyak tuh kan biasanya tanggal 1 itu tanggal di mana BBM, informasi BBM naik atau naik itu tanggal 1. Nah, karena BBM ini yang subsidi sih ada beberapa yang naik, tapi ada beberapa yang enggak. Pertama tetap Pertalite kan tetap tuh banget. Jadi ini masyarakat itu cuma digoreng banget. Jadi larinya ke listrik. Kemarin tuh pada posting kenapa ya bulan Juni listriknya naik gitu. Screenshot yang dikasih itu screenshot AI bos. Terus ada juga yang screenshot ditampilin tapi memang KWH-nya naik gitu, berarti dia pakai listriknya juga naik. Gak bisa disamakan kayak gitu. Jadi nyari kepanasan di tengah kekhawatiran masyarakat. Ya, tapi ujungnya pengen adanya pengembangan gitu. Jadi ada beberapa yang menyatakan kalau keadaan ekonomi itu menguji keimanan. Ada keluarga yang pendapatan pas-pasan, ada anak muda yang sulit mencari kerja, ada pekerja informal yang berjuang, ketidakpastian penghasilan. Kalau data BPS per bulan Februari itu tingkat pengangguran terbuka itu 4,6%. 46%. Buruh karyawan atau itu 3,29 juta, berarti 3.300.000 lah di bulan itu. Jadi masih banyak saudara kita yang hidup dengan ekonomi terbatas secara besar itu. Karena itulah dakwah hari ini tidak cukup untuk mengajak orang sabar, tapi itu harus peduli, nggak pamer, nggak merendahkan juga, dan membantu semua sesuai kemampuan. Dan juga Islam tidak melarang kita kaya, cuman Islam menyarankan kita untuk sederhana. Islam tidak melarang kita mencari rezeki, tapi Islam melarang kita kehilangan empati. Tidak ada tetangga kesulitan, ada teman sedang menganggur, saudara terlihat kebutuhan yang buru-buru dilakukan. Kalau misalnya kita ada, kita kasih solusi. Misalnya ada referensi, ya boleh ditawarin. Jangan sampai kita menari di atas penderitaan orang lain. Karena kan bisa jadi mungkin bulan depan, tahun depan itu kita di posisi dia jadi bos kita, itu nggak tahu. Kita juga sedang hidup di tengah masyarakat yang tidak terbelah. Ini polarisasi yang kita pada zaman Jokowi Ahok dulu. Jadi yang ada 212 tuh itu kan kental tuh polarisasinya, sampai ada yang ada pecah. Karena membuat semua muslim itu saling curigai. Yang satu ya, yang dua, yang tiga, yang empat. Padahal ukhuwah jauh lebih besar daripada perbedaan yang kecil itu mau berapa. Ini sebenarnya pakai kunut dong mbak, iya. Padahal yang salah mah yang nggak subuh gitu. Negara ini tidak akan kuat jika dilakukan. Rakyatnya selalu membenci. Keluarga tidak akan damai kalau isinya saling sendiri. Tapi tidak akan makmur jika jemaahnya sibuk. Karena paling benar. Maka tugas kita sebagai muslim hari ini adalah menghadirkan 3 hal.
Jujur dalam informasi, sabar dalam cerita, dan peduli kepada sesama. Jangan menjadi orang yang rajin ibadah tapi kasar lisannya. Jangan menjadi orang yang banyak bicara agama tetapi tidak punya belas kasih kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang membela kebenaran dengan cara yang itu melukai banyak. Jadi semoga Allah menjadikan kita pribadi yang tenang di tengah keraguan ada gitu ya, jujur di tengah beresiko, dermawan di tengah kesulitan ekonomi, dan senang hati di tengah perbedaan. Indonesia membutuhkan lebih banyak muslim yang bukan hanya rajin ibadah tapi juga menemukan, menolong dan membawa rahmat bagi kita. Kalau perbedaan pasti sama, perbedaan pasti ada. Semua wajar ya. Nah kalau sama semuanya itu bahaya, bukannya sama semua. Sama semua. Bingung. Dakwah yang paling dibutuhkan di Indonesia adalah dakwah akhlak yang tidak mudah menyebar hoax, tidak saling membenci, tidak pamer, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak ada sedikit kesalahan ataupun banyak itu mohon maaf ya. Mungkin Pak begitu, kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Nah, bagus ya. Jazakallahu khair kepada Kang Fajar atas materinya. Nah, sebelum komentar teman-teman, minggu depan siapa kira-kira? Sudah memikirkan minggu depannya. Sama Kang Fajar atau ditunjuk? Milih saja. Karom, Ustaz. Siapa kira-kira? Kang Riki mau? Nah, Kang Riki ya minggu depan. Mangga teman-teman ada komentar yang tadi sudah disampaikan sama Kang Fajar. Ini luar biasa ya. Di tengah-tengah keributan ya, gonjang ganjing berarti ya. Nah, ternyata umat Islam teh harusnya teh jadi rahmatan lil alamin. Itu. Dan tiga hal tadi tanya apa? Sabar ya. Peduli sesama. Terus jujur. Nah, itu luar biasa. Ada tambahan belum tadi? Mau bertanya? Bertanya boleh Kak. Kang Riki. Beberapa waktu yang lalu kan Prabowo kurban pakai APBN. Itu jadi polemik, berbeda, ada yang pro, ada yang kontra. Nah itu bagaimana menyikapinya? Informasi dan beberapa referensi ya Pak Riki, itu tuh udah terjadi dari zaman SBY. Di zaman dulu juga nih. Dan terlokalisasi di kita. Jadi, nah kalau untuk secara agama mungkin konsep-konsep lebih paham ya kalau misalkan kurban APBN. Cuman kalau misalkan yang saya gali itu di APBN itu konsep untuk bantuan kemasyarakatan dan sosial. Jadi itu pakainya untuk membagi sesama pada saat momentum hari raya Idul Adha biar semuanya merasakan. Tapi waktu zaman SBY itu sama SBY aja. Bantuan, nah bedanya teh nggak digoreng tulisannya SBY juga. Atau yang tulisan sapinya itu mah digoreng gambar itu yang viral kan. Untuk konsep orang jawab deh dikit. Boleh. Nanti konsep juga bisa dikampung. Setahu saya kalau kurban itu kan kalau bahasa Indonesia mah korban. Berkorban. Lebih ke personal. Kalau nggak salah tuh ada hadis dulu, bukan hadis, riwayat juga Nabi Muhammad dulu pernah berkorban. Unta itu berapa unta apa kambing berapa ratus unta atas nama dirinya dan atas nama umatnya, tapi pakai dana pribadi. Sedangkan APBN kan dana pajak yang kalau dalam Islam nggak tahu ya, kalau Islam setahu saya ada yang bilang ulama haram. Nah kalau pajak kan haram, diserap paksa, mau punya nggak punya, mau nggak mau kita harus bayar. Itu kan pemerasan lah bahasa katanya, pemerasan, cuman berbentuk intuisi, berbentuk legalitas jadinya APBN gitu kan. Nah kalau ngelihat dari garis besarnya, kalau misalkan bentuk seperti itu, menurut saya pribadi Ustaz agak sedikit keliru, kecuali dari awal bilang bahwa ini sapi untuk bantuan sosial masyarakatan, nanti bisa pakai dana APBD, bisa dibagi bukan atas nama kurban tapi atas nama bantuan daging buat daerah ini, daerah itu, daerah itu. Cuman kan
Kalau yang Mas Riki mungkin tadi Mas Riki sampaikan lebih ke isu luas nasional, secara nasional, pakai APBN dan atas nama kurban. Jadi kalau menurut saya nggak tahu nih Pak Ustadz nggak menjawab atau sama juga. Kalau menurut saya agak sedikit keliru pemerintah. Terima kasih Mas. Mas Iqbal, belum Mas Iqbal. Mana iya. Tidak umpat harusnya bukan di korban sih, di korban itu sudah individu dikembalikan oleh individu. Akad nggak sih kalau korban? Akad dengan sikap cuma udah segala hal bantuan sosial misalnya. Korban kan harus ada sebutinnya sapi ini sama ini atas nama gitu. Berarti bukan korban itu lebih dulu kan. Ini ada jawabannya. Boleh. Ada jawabannya. Menurut keterangan MUI yang diberitakan pengadaan bahwa hadis yang pas negara APBN pandang secara syar'i bila manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak untuk kepentingan pribadi. MUI juga menekankan aspek audit dan pelatihan penggunaan APBN. Jadi ranah membantu. Jadi mungkin kalau yang Muhammadiyah gimana? Berbagai waktu kita nanti melewati pembahasan kita nanti di sana gitu kan untuk APBN itu Indonesia kan next up sampai kalau saya potong sedikit bisa. Kalau dari yang tadi Mas Fajar menyampaikan bahwa balik lagi ke masyarakat itu kalau seandainya kan balik lagi tadi kan disebutkan bahwa jika sapi itu atau hasilnya dibagikan untuk masyarakat itu tidak apa-apa gitu aja kita jika dibagikan ke masyarakat kembali mantai itu nggak apa-apa. Cuman balik lagi sumbernya adalah dari pajak. Nah pajak ini kan dari seluruh orang di Indonesia gitu yang bayar pajak ada juga orang takutnya kan bukan personal jadi banyak ada orang yang ridho itu buat berkurban atau nggak ridho kan kita nggak tahu. Pajak itu campuran ada agama gitu ya. Nah pajak itu Kristen masih ada sapi ya kalau Hindu ada sapi gitu kemudian nggak tahu nih kalau zaman Nabi ada nggak berkurban kayak mengatasnamakan komunitas atau lembaga atau apa. Kalau saya ceritanya nggak ada ya kayak yang Nabi Muhammad juga kan saya berkurban untuk keluarga dan umat itulah yang dilakukan. Tapi yang berkorban adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang memakan dananya, bukan dana umat, itulah. Itu sih, dilurusin gitu. Nah ini urusan fikih ya, memang fikih ini bisa beda pandangan begitu. Tapi sebetulnya mah tujuannya mah sama fikih teh ya, agar amal ibadah kita diterima kan gitu ya. Fikih teh ada namanya apa? Fikih ibadah gitu ya. Fikih toharo dan lain-lain. Terus tadi saya juga setuju dengan teman-teman bahwa berkurban itu sebetulnya mah perorangan ya. Kembali ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kan itu berkurban hartanya sendiri gitu ya. Ismailnya itu harta yang paling dicintainya ya. Makanya mungkin viral sekarang itu para dai menyampaikan bahwa kita itu ya sebagai Ibrahim dan kita itu punya Ismail gitu kan ya. Apakah Ismailnya hartanya gitu ya, anaknya, jabatannya, maka itu dikurbankan gitu ya, dikurbankan. Untuk apa? Untuk menuju ridho Allah tentunya gitu. Dan saya juga tadi ya tidak setuju ketika misalnya berkurban atas nama APBN, berarti beda itu mah fungsinya, bukan berkurban gitu ya, tapi bansos gitu. Nah itu harus diperjelas itunya gitu, karena kalau berkurban mah secara individu gitu ya, terus buat keluarga kan gitu. Nah, jadi memang harus diperjelas. Di sini ada kekeliruan dari pemerintah gitu kan ya, tidak dijelaskan, jadinya timbulnya apa? Chaos. Terus ada juga orang-orang di bawah gitu ya, masyarakat atau netizen yang memviralkan begitu. Dan kembali tadi berarti niatnya harus apa ya? Dijelaskan gitu. Kalau kurban mah memang untuk
pribadi ya, untuk keluarga kan gitu ya, bukan atas nama apa lembaga gitu kan ya. Bahkan saya juga pernah baca bagaimana berkorbannya anak-anak yang apa sekolah gitu ya, anak-anak sekolah. Apakah atas nama sekolah? Ternyata tidak. Siapa yang mewakili? Nah, wali kelasnya, berarti atas nama wali kelasnya begitu ya, seperti itu mungkin yang saya pahami mah gitu. Itu Kang Riki, pertanyaannya luar biasa. Dikaji juga kan bukan atas nama kaji kan ya? Atas nama individu Itu yang berkorban mah. individu orang. Atas nama. Nah itu mah ya bantuan daging. Nah itu bukan berkorban. Harus dijelaskan itu bantuan dari pemerintah bentuk daging lah gitu. Bukan kurban gitu. Soalnya nggak tahu pikiran saya, menurut saya ini kalau misalkan ada masyarakat yang mengiyakan, kenapa saya mengiyakan dulu? Ini negara berkurban untuk masyarakat. Dia menganggap bahwa udah udah kurban. Kurban. Jadi menganggap ini saya ada kemarin kurban ya dong, saya takutnya. Pemikirannya jadi sempit gitu. Misalkan kurban itu harus dari pribadi gitu kan. Pribadi. Mengorbankan harta lagi itu bayar orang itu dia khususnya juga kan dipuji di hewan. Plastiknya segala macam dari orang. Kepengurusannya tuh kita nitipkan kan? Harus ngasih ongkos kalau iya. Kayak kasih Pak Ustadz ya. Karena ibadah nggak tahu dibenar nggak temannya Pak Ustadz pernah dengar teman saya pernah dengar di short YouTube Pak. Ibadah batin paling tinggi kita adalah sholat. Tapi kalau ibadah harta paling luas adalah kurban. Betul. Kan kalau ibadahmu berarti diri sendiri. Iya. Diri sendiri kan. Allah kan kami dengan Allah. Betul. Kan ayatnya itu apa? Inna a'toina kal kautsar ya. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi kita itu meyakini ya bahwa Allah itu ngasih kita itu nikmat yang banyak ya. Kalau di sini mah inna a'toina kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu ya Muhammad, tapi maksudnya ke kita ya, nikmat yang banyak. Maka apa? Yang pertama, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah gitu. Ya. Gitu. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, adapun yang nyinyir-nyinyir gitu kan ya, inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah gitu. Betul sekali ya. Ibadah itu kan salat, terus tadi berkurban. Karena tidak semua orang bisa apa? Berkurban begitu. Ya, tidak semua orang punya hartanya tapi lebar kurban gitu. Karena cerita ini pesawat merah aku nggak pesawat merah. Oh iya. Kalau pesawat merah teh dulu teh lagi buat habis bisa uang. Jadi menjelang kurban teh pasti dia teh pasti habis uang. Terus dia bayar kontrakan 12 juta per bulan. Terus ada cicilan, ada tanggung orang tua. Terus dia tuh kena berkurban lah. Akhirnya setelah berkurban nggak tahu kenapa tiba-tiba ada. Nah jadi ada orang yang kalau misalnya ke pesawat merah cuma bilang gimana coba banyak rezeki apa sekarang ini dia bilang berkurban. Pesawat pernah kayak gitu karena kalau misalkan ternyata ya ajaib bukan ajaib lah pokoknya benar wae janji Allah teh gitu. Iya. Lah tuh benar itu tapi benar kok kalau misalnya kita punya waktu kurban kan coba gitu nah, cerita kan kamu tuh boga duit dasarnya iya biasanya halahan dagingnya udah pas diberes gitu kan betul keren ya itulah ya ibadah bang luruskan gitu yang tulisan Prabowo ini kan nah itu ternyata faktanya Pak soal dokumentasi bahwa program pribadi Prabowo yang sebelumnya berarti cuma digoreng ya kalau yang bantuan ini APBN tuh nggak ada tulisannya tapi ada tulisan bantuan ke masyarakat. Nah itu berarti jelas oh iya atas nama Prabowo padahal bukan si sapinya
Jadi nggak ada kurban. Oh, nggak ada kurban-kurbanan. Cuma di Perinci itu satu jasa. Iya, buat masyarakat bantuan. Nah, itu mah, ya makanya dibolehkan sama MUI. Bazar Prabowo. Gak apa-apa, bener kok kayak gitu emang. Setuju boleh. Lalu beli daging buat bansos. Itu ya kan Riki, setuju? Setuju. Soalnya awal dengar itu dari pemerintah sendiri ya, mungkin salah ini. Salah. Dananya itu dari APBN sekian miliar. Nah, iya. Itu yang salah berarti. Yang menyampaikan informasi itu. Iya. Nah, yang untuk bantuan masyarakat. Makanya ya perlu kejelasan tadi. Pasti Pak Presiden tuh pengusaha. Benar kurban itu bikin ekonomi naik itu benar. Mana sapi ya? Gimana aja ya ini mah orang-orang gitu. Kalau misalkan bisa kurban aja. Kan kita masih butuh kurban. Kurban itu kan definisi terbesar dari kita. Iya, terbesar. Kalau misalnya ngerujuk ke cerita yang lebih Ibrahim, kan selama anaknya, harta yang paling berharga. Atau nunggu naoge 86 tahun. Disuruh sembelih dan lulus gitu. Tapi asal ikhlas-ikhlasnya yang berada. Nah, ikhlas mah proses. Lama-lama mah bakal ya ikhlas gitu insyaallah. Kan ikhlas itu seperti apa? Mencuci ya. Atau menguras bak. Jadi ini bahkan ada fenomena misalkan bagian kaki buat bagian buntut buat si anu misalnya request buat panitia. Itu gimana? Pak RW mana begitu? Kepala buat siapa? Jadi kan hukum Pak RT dah. Secara fikih kan itu si pengurban udah menyerahkan sapinya kurbannya. Ya kalau dia ridho nggak apa-apa. Kecuali kalau harus ridho. Kalau misalnya si yang berkurbannya tidak ridho, tidak boleh gitu. Tanya dulu. Ya, makanya panitia itu sebelum itu kan harus ketemu dulu. Ada request nggak? Kayak saya kan jadi panitia nih di masjid. Dari pengurban itu request, saya mau buntut, saya kasih buntut itu. Mau kaki, kasih kaki gitu. Terus kan ini sisanya gimana nih? Ya tergantung panitia, aku mau panitia sama gitu. Mau dikasih ke Pak RT boleh, ke Pak RW boleh. Tapi mukoribnya harus terpenuhi dulu ya permintaannya. Ada yang minta iga misalnya gitu kan ya. Tapi jangan lebih sepertiga ya. Ya, tapi bagiannya sah. Karena memang dapat bagiannya. Tapi jangan melebihi apa yang dikurbankan gitu. Ya itu mah itu kurban. Gitu. Sayang uyut. Sayang kaki apa? Itu habis. Bukan berkurban gitu. Iya benar. Letaknya di panitia berarti. Di panitianya harus deal-dealan dulu dengan yang berkurban. Makanya sebelum hari H penyembelihan teh ada ketemuan dulu, bisa ada pemasukan apa gitu. Kalau di saya gitu sih mesti. Soalnya saya pernah dengar di rumah saya itu ada yang seniornya udah keluar keluar dari rombongan panitia itu karena panitia di masjid itu konon katanya ya itu suka minta bagian tertentu. Nah itu yang tidak boleh. Kalau misalnya maksa. Pokoknya ulang terus ya. Bapak yang senior ini yang udah tua. Gak boleh gitu, udah dikeluarin. Oh, dikatnya. Kan harus ini restu dari mukorib harus. Mukorib. Kan orang yang berkurban. Korib itu kan karib ya.
mendekat gitu ya, mendekatkan diri kepada Allah kan qarib gitu. Nanti berarti siap-siap Kang Niki ya dengan materi terbaiknya. Ada lagi ya teman-teman? Cukup? Nah, kalau cukup mah kita tutup ya. Udah 5:30, bentar lagi maghrib. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar bareng ya, ngaji bareng gitu kan ya, dapat pahala juga bareng, ke surganya juga insyaallah bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.